Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 60 langkah APN. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu APN. APN atau yang disebut asuhan persalinan normal, yaitu asuhan yang bersih dan aman pada persalinan kelas 1 hingga kelas 4. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama. Bagian 1. Melihat tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, mengamati tanda dan gejala persalinan kala 2. Ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Ibu merasa tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vaginanya. Perineum menonjol, vulva vagina dan sphincter anal membuka. Bagian kedua, menyiapkan pertolongan persalinan. Yang kedua, memastikan perlengkapan bahan obat-obatan esensial siap digunakan. Mematahkan ampul oksitosin 10 unit dan menempatkan tabung suntik steril pakai dalam partus set. Yang ketiga, mengenakan baju penutup atau celemek plastik yang bersih. Yang keempat, melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Mencuci kedua tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, dan mengeringkan tangan dengan handuk 1 kali pakai yang bersih. Yang kelima, memakai 1 sarung dengan DTT atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Yang keenam, menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik atau dengan memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril, dan meletakkan kembali di partus set atau wadah desinfeksi tingkat tinggi atau steril tanpa mengkontaminasi tabung suntik. Bagian ketiga, memastikan pembukaan lengkap dengan janin baik. Yang ketujuh, membersihkan vulva dan perineum, menyikatnya dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang sudah dibasahi dengan air desinfeksi tingkat tinggi. Jika mulut vagina, perineum atau anus terkontaminasi oleh kotoran ibu, membersihkannya dengan seksama dengan cara menyikat dari depan ke belakang, membuang kapas atau kasa yang terkontaminasi dan dalam wadah yang benar, mengganti sarung tangan jika terkontaminasi, atau meletakkan kedua sarung tangan tersebut dengan benar di dalam larutan dekontaminasi. Yang kedelapan, dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Yang kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Mencuci. Yang ke-10, memeriksa denyut jantung janin atau DJJ setelah kontraksi berakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal atau 100 sampai 180 kali per menit. Yang pertama, mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Yang kedua, mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam DJJ dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada patograf. Bagian keempat, menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses pemimpinan meneran. Yang ke-11, memberitahukan ibu pembukaan sudah lengkap.
dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Yang pertama, menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu, serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif, dan mendokumentasikan temuan-temuan. Yang kedua, menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat dukungan dan memberi semangat kepada ibu saat memulai meneran. Yang ke-12, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, atau pada saat ada bantuan ibu dalam posisi setengah duduk, dan pastikan ia merasa nyaman. Yang ke-13, melakukan pemimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Di sini ada beberapa macam saya akan sebutkan. Yang pertama, membimbing ibu untuk meneran saat ibu mempunyai keinginan untuk meneran. Yang kedua, mendukung dan memberi semangat atas usaha ibu untuk meneran. Yang ketiga, membantu ibu. Yang kelima, menganjurkan keluarga untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu. Yang keenam, menganjurkan asupan cairan perolar. Yang ketujuh, menilai DJJ setiap 5 menit. Yang ke-8, jika bayi belum lahir atau kelahiran bayi belum akan terjadi, segera dalam waktu 120 menit atau 2 jam meneran untuk ibu primipara, atau 60 per menit, atau ini disebut 1 jam. Untuk ibu multipara merujuk segera. Bagian kelima, persiapan pertolongan kelahiran bayi. Ke-14, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Yang ke-15, meletakkan kain yang bersih dilipat 1-3 bagian di bagian di bawah bokong ibu. Yang ke-16, membuka partuset. Yang ke-17, memakai sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. Bagian ke-6, menolong kelahiran bayi. Yang ke-18, saat kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepala bayi. Membiarkan kepala keluar perlahan-lahan. Menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat saat kepala lahir. Jika ada mekonium dalam cairan ketuban, segera hisap mulut dan hidung setelah kepala lahir menggunakan penghisap lendir. Desinfeksi tingkat tinggi atau steril, atau bola karet penghisap yang baru dan bersih. Yang ke-19, dengan lembut menyikat muka dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Yang ke-20, memeriksakan lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan kemudian meneruskan segera proses perkelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di 2 tempat dan memotongnya. Yang ke-21, menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Selanjutnya kita masuk lahir bahu. Yang ke-22, setelah
kepala melakukan putaran paksi di luar. Tempatkan kedua tangan di masing-masing sisi muka bayi. Menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menariknya ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menarik ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Selanjutnya lahir badan dan tungkai. Yang ke-23, setelah kedua bahu dilahirkan, meneluruskan tangan mulai kepala bayi yang berada di bagian bawah ke arah perineum tangan. Membiarkan bahu dan lengan posterior lahir ke tangan tersebut. Mengendalikan kelahiran siku dan tangan bayi saat melewati perineum. Gunakan lengan bagian bawah untuk menyangga tubuh saat dilahirkan. Menggunakan tangan anterior atau bagian atas untuk mengendalikan siku dan tangan anterior bayi saat keduanya lahir. Yang ke-24, setelah tubuh dari lengan lahir, menelusurkan tangan yang ada di atas atau anterior dari punggung ke arah kaki bayi untuk menyangganya saat punggung dari kaki lahir. Memegang kedua mata kaki bayi dengan hati-hati membantu kelahiran kaki. Bagian ke-7, penanganan bayi baru lahir. Yang ke-25, menilai bayi dengan cepat, kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya, atau bila tali pusat terlalu pendek, meletakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Yang ke-26, segera mengeringkan bayi, membungkus kepala dan bayi kecuali bagian pusat. Yang ke-27, menyepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Melakukan urutan pada tali pusat, memulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama atau ke arah ibu. Yang ke-28, memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut. Yang ke-29, mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering. Menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka. Yang ke-30, membiarkan kepada ibunya untuk menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Bagian ke-8, penanganan bayi baru lahir. Oksitosin 31. Yang ke-31, meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Yang ke-32, memberi tahu kepada ibu bahwa ia akan disuntik. Yang 33, dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit 1 meter di 1/3 paha kanan atas ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke penanganan tali pusat terkendali. Yang ke-34, memindahkan klem pada tali pusat. Yang ke-35, meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas tulang pubis, dan menggunakan tangan ini untuk melakukan palpasi
kontraksi dan menstabilkan uterus. Memegang tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Yang ke-36, menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokarnial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikut mulai. Kemudian pengeluaran plasenta. Yang ke-37, setelah plasenta terlepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas. Mengikuti kurva jalan lahir sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, mengulangi pemberian oksitosin 10 unit, penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Merujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak kelahiran bayi. Yang ke-38, jika plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dengan menggunakan kedua tangan, memegang plasenta dengan dua tangan dan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin dengan lembut, perlahan-lahan melahirkan selaput kebutuhan tersebut. Jika selaput ketuban robek, memakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril dan memeriksakan vagina dan serviks ibu dengan seksama menggunakan jari-jari tangan atau klem atau forceps desinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Kemudian pemijatan uterus. Yang ke-39, segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus menjadi keras. Bagian ke-9, menilai pendarahan. Yang ke-40, memeriksa kedua sisi plasenta, baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Meletakkan plasenta di dalam kantung plastik atau tempat khusus. Yang ke-41, mengevaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera menjahit laserasi yang mengalami pendarahan aktif. Bagian yang ke-10, melakukan prosedur pasca persalinan. Yang ke-42, menilai ulang uterus dan memastikan berkontraksi dengan baik. Yang ke-43, mencelupkan kedua tangan yang memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air desinfeksi tingkat tinggi dan mengeringkannya dengan kain yang bersih dan kering. Yang ke-44, menempatkan klem tali pusat di desinfeksi tingkat tinggi atau steril atau mengikat tali desinfeksi tingkat tinggi dengan simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Yang ke
45. Mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Yang ke-46, melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5%. Yang ke-47, menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya. Memastikan handuk atau kain bersih atau kering. 48, menganjurkan ibu untuk memulai pemberian ASI. Kemudian masuk ke evaluasi. Yang ke-49, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan per vagina 2 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan, setiap 16 menit pada 1 jam pertama pasca persalinan, setiap 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Yang ke-50, mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Yang ke-51, mengevaluasi kehilangan darah. Yang ke-52, memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Kemudian masuk ke kebersihan dan keamanan. Yang ke-53, menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi atau 10 menit. Mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Yang ke-54, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Yang ke-55, memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu meminum dan makanan yang diinginkan. Yang ke-57, mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5%. Yang ke-58, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikkan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Yang ke-59, mencuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang terakhir, melengkapi patograf.